Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesanul Hazizah dari jurusan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dengan tema hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasannya. Sifat hak cipta. Hak cipta diperoleh secara otomatis. 2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena beberapa hal, seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 3. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak ekonomi, moral, dan jual putus. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari produk tertentu. Hak moral adalah hak yang tidak dapat dihilangkan dari pencipta walaupun hak tersebut telah dialihkan. Hak dalam jual putus adalah hak yang kembali ke penciptanya jika telah mencapai 25 tahun. Sama halnya dengan pelaku pertunjukan. Hak terkait. Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hak terkait sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf B merupakan hak eksklusif yang meliputi 1. Hak moral pelaku pertunjukan. Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Pelaku pertunjukan mempunyai hak moral. Hak moral berarti bahwa nama pelaku pertunjukan selalu dicantumkan dan tidak melakukan distorsi ciptaan atau modifikasi ciptaan. 2. Hak ekonomi pelaku pertunjukan. Pelaku pertunjukan mempunyai hak ekonomi yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran, fiksasi pertunjukan dalam bentuk apapun, penggandaan, pendistribusian atas fiksasi pertunjukan dan salinannya, penyewaan, dan penyediaan atas fiksasi ciptaan yang dapat diakses publik. 3. Hak ekonomi produser fonogram. Produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun rekaman suatu suara atau bunyi lain. Hak ekonomi yang dimiliki produser fonogram meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk penggandaan atas fonogram, pendistribusian fonogram asli maupun salinan, penyewaan kepada publik atas salinan fonogram, penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses. 4. Hak ekonomi lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran memiliki hak ekonomi berupa melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang, komunikasi siaran, fiksasi siaran, atau penggandaan fiksasi siaran. Bisnis online. Bisnis online adalah kegiatan bisnis yang dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet atau e-commerce. Prinsipnya sama seperti menjalankan bisnis offline, tetapi pemasaran dilakukan melalui internet. Hal-hal yang harus dilakukan dalam berbisnis online yaitu: yang pertama, pemasaran dilakukan melalui media internet. Yang kedua, melakukan market research. Yang ketiga, menentukan kata kunci bisnis. Yang keempat, mengecek tingkat persaingan dan mempelajari persaingan. Yang kelima, membuat blog gratis untuk memasarkan jasa. 6. Internet marketing.
7. Membuat website komunitas. 8. Memasarkan produk afiliasi. Kelebihan bisnis online. Yang pertama, jangkauan luas dan tak terbatas. Yang kedua, bisa dimulai dengan modal kecil. Yang ketiga, bisa dipelajari secara otodidak. Yang keempat, menghemat waktu dan biaya. 5. Bisa menjadi bos untuk dirimu sendiri. Kekurangan dari bisnis online yang pertama, persaingan pasar yang cukup ketat. Yang kedua, penipuan masih cukup marak. Yang ketiga, penyebaran internet belum merata. Yang keempat, ongkos kirim terlalu mahal dari barang yang dibeli. Langkah-langkah memulai bisnis online. 1. Miliki mindset bisnis yang benar. 2. Putuskan apa yang mau dijual atau diproduksi. 3. Melakukan riset pasar. Pelaku usaha membutuhkan data yang objektif sebagai fondasi bisnis online yang kuat. Melalui riset pasar, pelaku usaha mendapatkan data-data tersebut. Jadi, pelaku usaha bisa mengambil keputusan yang didasari data-data objektif, bukan sekadar asumsi dan opini. 4. Buat produk. 5. Tentukan target produk. 6. Analisis kompetitor. Untuk bisa mengalahkan kompetitor, pelaku usaha harus mempelajari mereka terlebih dahulu. Pelaku usaha bisa melakukan riset produk dan menerapkan SWOT untuk mencari tahu apa kelebihan dari kompetitor, bagaimana cara mereka mendekati konsumen, sampai apa kekurangan mereka. Yang ketujuh, buat website resmi atau toko online. Memulai bisnis online belum afdol jika belum membuat website. Ibarat berjualan secara offline yang membutuhkan toko, bisnis online pun butuh toko. Dengan membuat website resmi, pelaku usaha akan punya domain. Sederhananya, domain adalah alamat website yang unik dan tidak mungkin bisa ada dua nama domain yang sama persis. Jadi, pelaku usaha dengan mudah mengarahkan para konsumen untuk mengunjungi website resmi yang telah dibuat. Yang kedelapan, promosikan lapak jualan atau website resmi. Yang kesembilan, pasarkan produk dengan strategi dan tepat dan lingkungan yang positif. Nah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.